Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Operasi yang akan membahas supply chain dan production planning. Izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Rahmana Bila Azahra dengan NIM 1910521009. Yang kedua yaitu ada Sri Febrianti dengan NIM 2010521001. Yang terakhir Muhammad Afif Akbar. Di sini ada peta konsep tentang supply chain and production planning. Yang pertama, kita akan membahas pentingnya strategi rantai pasokan. Yang kedua, tentang 6 strategi pemasok. Yang ketiga, risiko rantai pemasok. Yang keempat, mengelola rantai pasokan. Yang kelima, membangun basis supply. Yang keenam, manajemen logistik. Yang ketujuh, manajemen distribusi. Yang kedelapan, etika dan pengelolaan berkelanjutan. Yang kesembilan, mengukur kinerja rantai pasokan. Yang ke-10, teknik evaluasi rantai pasokan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Sri Febrianti. Kepada Sri, dipersilakan. Perkenalkan, saya Sri Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pentingnya strategi rantai pasokan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material jasa, mengubah barang setengah jadi dan produk akhir, serta menghantarkannya melalui sistem distribusi. Jadi, manajemen rantai pasokan ini menggambarkan koordinasi semua aktivitas rantai pasokan, dimulai dari bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas tentunya. Nah, dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok, produsen atau penyedia jasa, distributor, grosir, ataupun pengecer yang menyerahkan produk atau jasanya kepada pelanggan akhir. Tujuan dari manajemen rantai pasokan ini adalah untuk menyusun rantai pasokan, gunanya untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat bagi konsumen akhir. Jadi, pada manajemen rantai pasokan ini terdapat 3 strategi umum, yaitu strategi biaya rendah, strategi respons, dan juga strategi diferensial. Pada slide ini sangat jelas pada slide ini dapat kita lihat bahwasanya strategi perusahaan itu sangat berdampak pada keputusan rantai pasokan. Nah, di sini ada beberapa keputusan rantai pasokan seperti tujuan pemasok. Jika kita memakai strategi biaya rendah, maka tujuan pemasoknya yaitu memenuhi permintaan dengan biaya serendah mungkin, dan apabila kita menggunakan strategi respons, tujuan pemasok itu cepat tanggap untuk meminimalkan kehabisan persediaan. Dan jika kita menggunakan strategi diferensial, maka tujuan pemasoknya itu adalah bersama-sama mengembangkan produk dan pilihan. Begitu juga dengan keputusan rantai pasokan lainnya, seperti kriteria pemilihan dasar, karakteristik proses, karakteristik persediaan, dan lain sebagainya. Pada sebuah supply chain management atau manajemen rantai pasokan itu harus yang pertama cukup fleksibel, gunanya untuk menanggapi perubahan mendadak pada ketersediaan komponen, saluran distribusi, ataupun pengiriman, biaya impor, dan juga nilai mata uang. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi transmisi dan juga komputer tercanggih untuk menjadwalkan dan mengelola pengiriman komponen serta produk jadi keluar. Dan yang ketiga, memiliki karyawan lokal yang memiliki keterampilan untuk menangani tugas-tugas, perdagangan, pengiriman, imigrasi, dan permasalahan politis. Ekonomi rantai pasokan. Rantai pasokan itu memperoleh perhatian cukup besar dikarenakan rantai pasokan merupakan suatu bagian integral dari strategi perusahaan dan merupakan aktivitas yang paling mahal pada hampir seluruh perusahaan. Nah, bagi industri manufaktur dan jasa, biaya rantai pasokan sebagai persentase penjualan sering memiliki proporsi yang besar. Dua keputusan yang sering dihadapi supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada keputusan buat atau beli, yang kedua ada pengalidayaan atau outsourcing. Yang pertama kita akan membahas keputusan buat atau beli. Memilih produk dan jasa yang diperoleh secara eksternal dapat lebih menguntungkan daripada yang diproduksi secara internal. Yang kedua, pengalidayaan atau outsourcing. Pengalidayaan atau outsourcing ini memindahkan sebagian dari yang biasanya merupakan sumber daya dan aktivitas internal ke vendor di luar perusahaan. Materi yang kedua, kita akan membahas 6 materi rantai pasokan. Yang pertama, ada banyak pemasok. Pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang pada umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Yang kedua, ada sedikit pemasok. Mengintegrasikan pemasok, produksi, dan distribusi membutuhkan operasi yang setengkas mungkin. Yang ketiga, ada integrasi vertikal.
yaitu mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan pemasok atau distributor. Yang keempat ada ventura bersama, suatu konsolidasi dan kolaborasi dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain dengan bekerjasama untuk mengurangi beban seperti beban biaya pengembangan dan juga produksi. Yang kelima ada jaringan keiretsu, yaitu pemasok yang menjadi bagian dari sebuah perusahaan atau koalisi perusahaan. Dan yang keenam ada perusahaan virtual, perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan, atau dikenal juga dengan korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas risiko rantai pasokan. Adapun risiko rantai pasokan, jika kita mengandalkan pada rantai pasokan, maka lebih besar juga risikonya. Yang kedua, pemasok lebih sedikit meningkatkan ketergantungan. Nah, risiko dari rantai pasokan ini bisa diperparah juga oleh globalisasi dan kompleksitas logistik. Selanjutnya, kehandalan penjual itu sangat berkaitan dengan kualitas risiko. Dan yang terakhir, risiko rantai pasokan ini bisa berasal dari risiko politik dan penukaran mata uang. Adapun yang bisa kita lakukan atau taktik ataupun cara agar memperkecil risiko ini bisa dilakukan dengan yang pertama, penelitian dan menilai kemungkinan risiko. Yang kedua, perencanaan yang inovatif. Yang ketiga, mengurangi potensi gangguan. Yang keempat, menyiapkan tanggapan untuk kejadian negatif. Yang kelima, rantai pasokan yang fleksibel dan juga aman. Dan yang keenam, diversifikasi pemasok dasar. Ada hal negatif dan juga ada hal positif yang terjadi terkait keamanan dan juga tepat waktu. Untuk yang negatifnya, pengiriman bisa tak sampai, dicuri, rusak, ataupun tertunda. Nah, kalau positifnya, inovasi teknologi akan meningkatkan keamanan dan pengelolaan persediaan. Contohnya terkait lokasi, sensor gerak, patah segel, dan juga suhu. Selanjutnya, pelacakan dapat membantu mempercepat pengiriman. Nah, pada slide ini tampak jelas risiko dari rantai pasokan dan juga taktik penurunan risiko. Dan di sini juga ada contoh dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan taktik ini untuk menurunkan risiko-risiko. Pada slide ini contoh pertamanya itu di bidang kegagalan pemasok dalam pengantaran. Jadi taktik penurunan risikonya itu adalah menggunakan beberapa pemasok, subkontraktor yang digaji dan juga adanya perencanaan sebelumnya. Contoh perusahaan yang melakukan teknik ini adalah McDonald's. Materi yang keempat kita membahas mengelola rantai pasokan. Isu-isu dalam mengelola rantai pasokan ada 4. Yang pertama optimasi lokal, yaitu dapat memperbesar fluktuasi. Yang kedua lot yang besar, itu mengurangi biaya pengiriman tetapi meningkatkan penyimpanan barang dan tidak mencerminkan penjualan aktual. Yang ketiga ada insentif, mendorong barang dagangan ke dalam rantai pasokan untuk penjualan yang belum terjadi. Yang keempat ada efek cambuk. Rantai pasokan meningkatkan biaya yang berkaitan dengan persediaan, transportasi, dan lain-lain. Kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Yang pertama, penarikan data yang akurat. Yang kedua, pengurangan besar lot. Yang ketiga, kontrol pengisian ulang satu tahap. Yang keempat, persediaan yang dikelola vendor. Yang kelima, collaborative planning, forecasting, and replenishment. Yang keenam, pesanan kosong. Selanjutnya, standarisasi, penundaan, pemesanan elektronik dan transfer data, dan dropshipping and special packaging. Yang kelima adalah membangun basis persediaan. Perusahaan tentunya membutuhkan pemasok atau biasa kita kenal dengan istilah vendor untuk menjalankan perusahaannya. Kali ini kita akan membahas pemilihan pemasok dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu evaluasi pemasok. Ini mencakup pencarian pemasok potensial dan menentukan pemasok mana yang baik bagi keberlanjutan rantai pasokan kita. Yang kedua yaitu pengembangan pemasok, yaitu kita memastikan bahwa pemasok memiliki apresiasi persyaratan kualitas, spesifikasi produk, jadwal dan pengiriman, serta kebijakan pembelian. Ini juga mencakup segala hal dari pelatihan, bantuan teknis dan produksi hingga prosedur dalam transfer informasi. Selanjutnya yaitu negosiasi. Tidak hanya harga, kita juga dapat menegosiasikan masa kredit dan pengiriman, standar kualitas dan juga kesepakatan iklan bersama. Yang keempat yaitu membuat kontrak. Membuat kontrak ini bertujuan untuk membagi risiko, membagi manfaat, dan juga menciptakan struktur intensif bagi seluruh rantai pasokan agar bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita juga bisa mengenal istilah pemusatan pembelian dan pembelian via elektronik. Pemusatan pembelian ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman dan juga dapat minimalisir biaya dan juga harga dalam membeli. Yang selanjutnya yaitu pembelian via elektronik dapat mengurangi biaya, mempercepat pembelian dan juga mengintegrasikan rantai pasokan. Yang keenam yaitu manajemen logistik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan operasi yang efisien melalui integrasi semua akuisisi, kegiatan, gerakan dan penyimpanan bahan. Ada 6 sistem pengiriman yaitu jalur truk, kereta api, udara, air, pipa saluran, dan multimodal. Pipa saluran ini berguna untuk mengirim minyak mentah dan bahan-bahan seperti itu. Dan multimodal ini menggabungkan kelima jalur ini.
Yang selanjutnya yaitu pergudangan. Pergudangan ini fungsi utamanya adalah untuk menyimpan barang, tapi juga ada beberapa fungsi lain yaitu sebagai titik konsolidasi, sebagai fungsi break bulk, sebagai cross docking, dan juga sebagai titik penundaan. Juga ada istilahnya yaitu saluran perakitan. Jadi kita tidak mengirim bahan jadi, tapi kita mengirim komponen-komponen yang dapat dirakit oleh distributor. Contohnya adalah komputer. Selanjutnya yaitu logistik pihak ketiga. Tujuan dari pengalih-dayaan logistik ini adalah mengurangi investasi persediaan, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan keandalan serta kecepatan pengiriman. Yang selanjutnya yaitu manajemen distribusi. Jadi untuk memenuhi harapan pelanggan menawarkan 3 kriteria, yaitu respon yang cepat, pemilihan produk, dan juga layanan. Yang ke-8 yaitu etika dan rantai pasokan berkelanjutan. Yang pertama yaitu etika pribadi. Ada 2 prinsip, yaitu meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab, dan yang kedua menghindari ketidakpantasan yang dirasakan. Mengingat bahwa ada banyak uang yang berkembang di rantai pasokan, jadi kita harus menjunjung tinggi kode etik. Yang selanjutnya yaitu etika dalam rantai pasokan. Seperti halnya membuat standar bagi perusahaan kita juga harus membuat standar bagi etika rantai pasokan kita. Yang ketiga yaitu perilaku etis terhadap lingkungan. Jadi kita harus ramah lingkungan dan penyemajaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu menetapkan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Jadi ada istilahnya logistik terbalik atau logistik yang dikembalikan, yaitu mengirimkan produk yang dikembalikan ke rantai pasokan, baik itu untuk dijual kembali, untuk diperbaiki, digunakan kembali, diproduksi ulang ataupun didaur ulang. Dan juga ada namanya rantai pasokan lingkaran tertutup. Jadi tujuannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang ke-9, yaitu mengukur kinerja rantai pasokan. Yang pertama, ada aset dipercayakan untuk persediaan. Maksudnya, manajer rantai pasokan membuat keputusan penjadwalan dan kuantitas yang menentukan set yang dipercaya untuk persediaan. Yang kedua yaitu ada tolak ukur rantai pasokan. Tolak ukur berkelas dunianya adalah hasil dari rantai pasokan yang dikelola dengan baik yang memperkecil biaya, waktu tunggu, pengiriman terlambat, dan kekurangan persediaan, serta meningkatkan tingkat layanan. Yang ketiga ada model SCOR, yaitu Supply Chain Operation Reference. Perusahaan menggunakan SCOR untuk mengidentifikasi, mengukur, mengorganisasi, dan meningkatkan proses rantai pasokan. Model SCOR mendefinisikan lebih dari 200 elemen proses, 550 metrik yang dapat diukur, dan 500 praktik terbaik. Materi selanjutnya yaitu teknik evaluasi rantai pasokan, ada 5. Yang pertama, mengevaluasi risiko bencana, mengelola bullwhip, efek, analisis pemilihan pemasok, analisis mode transportasi, dan penyimpanan gudang. Selanjutnya yaitu ada perencanaan produksi. Kegiatan produksi perusahaan dimulai terlebih dahulu disusun perencanaan dari produksi perusahaan ini. Dengan adanya perencanaan produksi ini diharapkan jalannya proses produksi akan menjadi lancar. Di samping adanya perencanaan ini sangat membantu pula dalam pelaksanaan pengawasan produksi. Dari perencanaan produk perusahaan dapat diketahui produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Menurut Sofjan As-Sauri menyatakan bahwa perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain, serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau yang diramalkan. Tujuan dari perencanaan produksi ini sendiri yaitu dapat memproduksi barang-barang atau output dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dengan kuantitas dan kualitas yang dikehendaki, serta dengan keuntungan yang maksimum, dengan memperhatikan 3 golongan besar yang ada dalam masyarakat, yaitu konsumen, buruh pekerja, dan pengusaha. Perencanaan produksi memerlukan pertimbangan dan ketelitian yang terinci dalam menganalisis kebijaksanaan, karena perencanaan ini merupakan dasar penentu bagi manajer dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya. Perencanaan produksi merupakan suatu fungsi yang menentukan batas-batas dari kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi pertanyaan, saran, atau tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.